Oke guys, kembali lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini gue udah bersama dengan iOS terbaru yang baru aja dirilis sama Apple kemarin, yaitu iOS 17.5. Ini versi yang developer beta pertama ya. Jadi selain iOS 17.5 beta pertama ini, Apple juga merilis untuk software update di device yang lainnya, yaitu ada iPadOS 17.5 beta 1, ada watchOS 10.5 beta 1, ada macOS 14.5 beta 1, ada tvOS 17.5 beta 1, dan yang terakhir ada visionOS 1.2 beta yang pertama. Nah, kali ini gue akan ngebahas kira-kira apa aja sih yang baru di iOS 17.5 beta pertama ini. Jadi kita langsung masuk aja ke videonya. Untuk size update-nya di 17.5 beta pertama ini gue mendapatkan di angka 6,48%. Ini sebenarnya satu bundle ya, satu iOS baru, yang mana kalau misalnya kalian di 17.4.1 dan mau masuk ke beta pertama di iOS selanjutnya, itu pastinya akan besar untuk size update-nya, sekitar 5-6 gigaan. Jadi itu wajar, nggak usah khawatir. Kemudian di sini kita cek untuk build number-nya. Kita ke pengaturan setting about general. Di sini ada iOS version 17.5. 21F5048F ini adalah iOS version 17.5 beta pertama. Jadi kalau kalian mau update ke iOS yang sama yang ada di iPhone gue ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di sini. Oke, hal baru pertama yang ada di 17.5 beta pertama ini ada pada aplikasi podcast ya. Akhirnya sekarang tuh Apple memberikan update lagi untuk aplikasi podcastnya, terutama pada bagian widgetnya sini. Jadi di sini tuh Apple memberikan update untuk background dari widgetnya, yaitu akan menyesuaikan ya dengan warna sampul yang ada pada podcast yang sedang kalian dengarkan. Misalnya di sini gue mendengarkan untuk Apple iPhone ya, pada saat gue resume terus gue pause lagi, dia kan untuk dominannya berwarna hitam ya, jadi dia akan menyesuaikan juga untuk backgroundnya dengan warna hitam. Nah, kalau misalnya gue mau ubah lagi ke podcast lain, misalnya di sini gue pilih yang Close the Door. Nah, ini kan dominannya warna merah ya, si Close the Door ini. Pada saat gue play lalu gue pause, kita akan cek untuk widgetnya, dia akan berubah berwarna merah ke kuning-kuningan seperti itu ya, menyesuaikan dengan sampul yang ada di podcast yang sedang kita dengarkan. Sebenarnya fitur ini tuh sama ya seperti yang ada di Apple Music. Bedanya kalau di Apple Music ya kita mendengarkan lagu, pada saat kita ganti lagunya nanti pasti sampulnya akan berubah, dan untuk background dari widgetnya pun akan berubah juga menyesuaikan dengan warna sampulnya. Walaupun gue bilang ini bukan update yang besar ya, dan gue bisa katakan ini nggak akan berpengaruh untuk kebanyakan orang, tapi paling nggak ada update untuk tampilan widgetnya, jadi sekarang terlihat lebih manis. Update yang kedua ini ada untuk region Uni Eropa aja, yang mana sekarang tuh Apple mengaktifkan dukungan untuk menginstal aplikasi langsung dari situs web pengembangnya. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di Uni Eropa dan pengen install aplikasi di luar App Store, sebelumnya tuh dia akan muncul pop-up seperti ini, jadi akan mensinkronkan dulu dari App Store-nya. Nah, sekarang tuh untuk sebagian aplikasi nggak perlu seperti ini lagi, jadi kalian bisa langsung download dan install melalui websitenya langsung. Tapi untuk menggunakan fitur ini, si developer aplikasi itu harus menyetujui ya persyaratan bisnis App Store yang baru, yang berarti mereka tuh harus membayar biaya teknologi inti sebesar kurang lebih 0,5 euro untuk setiap instalasi tahunan pertama lebih dari 1 juta dalam 12 bulan terakhir. Aplikasi apapun yang didistribusikan melalui web tetap harus memenuhi pedoman notaris Apple ya. Dan aplikasinya pun cuma bisa diinstal dari domain situs web yang udah didaftarkan pengembang di App Store Connect. Ya, walaupun itu udah diperbolehkan ya untuk install langsung dari webnya si developer aplikasinya, tapi tetap aja agak repot untuk prosedur persetujuannya seperti yang udah gue jelasin tadi. Untuk kita selaku pengguna mungkin senang-senang aja ya, tapi untuk para developer aplikasi di luar sana pasti mikir 2 kali untuk ikut serta di perizinan Apple tadi. Yang imbasnya mungkin nggak akan banyak aplikasi yang mau ikut serta, dan hasilnya secara tidak langsung kita dipaksa Apple untuk kembali ke toko aplikasi mereka, yaitu App Store. Update ketiga ada pada bagian pengaturan ya, kita scroll ke bawah, kita pilih yang privacy and security sini. Scroll lagi ke bawah, kita menemukan di sini passkey access for web browser ya. Jadi yang sebelumnya tuh dia nggak ada ikonnya di sini. Sekarang ditambahkan icon oleh Apple di 17.5 beta pertama ini. Kalau kalian mau tahu yang di 17.4 beta 1 tuh seperti ini nih. Jadi dia cuma teks aja ya, nggak ada ikonnya. Sekarang tuh Apple menambahkan ikonnya di bagian samping sini. Sebenarnya nggak ada perubahan secara fungsi di dalamnya ya, cuma untuk memperbagus aja supaya terlihat sama dengan sub-sub menu lainnya yang ada di atas dan bawahnya. Oke, untuk hal yang baru itu aja. Untuk performa sebenarnya gue nggak ngalamin hal yang signifikan juga. Gue baru pakai sehari kurang lebih ya, karena gue baru aja update mungkin setengah hari lah gue pakai. Dan untuk penggunaan daily gue nggak ada masalah sama sekali. Gue belum ngalamin bugs yang berarti di 17.5 beta pertama ini.
Isu overheat gue nggak ngalamin, paling cuman anget aja, itu pun pada saat gue pakai record 4K 60 fps ya pada saat gue keluar di tempat kerja, dan itu pun dalam kondisi matahari yang cukup terik. Jadi kalau misalnya kalian record di Full HD 30 atau 60 mungkin akan lebih stabil ya untuk suhunya. Kemudian untuk Geekbench juga gue udah tes di sini Geekbench 6, gue tes untuk CPU dan juga GPU-nya. Kita bisa cek di sini untuk CPU benchmark-nya, gue mendapatkan di angka 2967 untuk single core-nya, sementara untuk multi core-nya gue mendapatkan di angka 7287. Ini cukup bagus. Yang kalau kita compare dengan iOS sebelumnya di 17.4 poin pertama, itu gue mendapatkan singlenya di 2960. Ada peningkatan sedikit banget. Lalu multi core-nya di 7386, ada peningkatan cuma 1 poin aja. Jadi nggak akan terlihat signifikan untuk performa dari Geekbench ini. Dan untuk yang GPU-nya di sini gue udah tes juga, gue mendapatkan di angka 27.385, yang mana di iOS sebelumnya gue mendapatkan di angka 27.511, dan ini gue bisa bilang nggak ada peningkatan yang signifikan juga. Jadi untuk CPU GPU ini nggak bisa jadiin patokan kalian untuk mengukur performa secara keseluruhan, semua tergantung dengan penggunaan kalian sehari-hari seperti apa. Itulah performa sesungguhnya yang akan kalian dapatkan. Kalau untuk baterai life di sini gue akan kasih tahu kalian. Nah ini sebenarnya ada semacam bugs gitu ya. Gue nggak tahu kenapa untuk yang bagian charging optimization kan biasanya ada 80% limit, ada yang optimize. Nah ini ada bugs gitu untuk keterangannya. Mungkin nanti akan di fix di 17.5 beta kedua. Dan kalau kita lihat untuk baterai health-nya di sini ada penurunan ya, dari yang tadinya 100% sekarang ada di 98% untuk baterai health gua. Cycle count ada di 256, ini udah lumayan banyak, dan memang seharusnya kayaknya memang ada di angka segini ya, 98%. Dan gue sempet ngomongin juga sih untuk kurang lebih 1 bulan lalu kenapa baterai health gue masih ada di angka 100%. Gue udah bikin videonya juga, kalian bisa cek aja di sini untuk perhitungan secara detailnya. Tapi kalau untuk opini gue secara singkat, sebenarnya baterai health itu kurang lebih sama kayak bensin di kendaraan ya. Jadi kalau misalnya kita isi full tank bener-bener full, itu kalau kita pakai akan lebih lama pada saat dia turun untuk satu stripnya ya. Sementara kalau misalnya udah turun, turun kedua, ketiga, keempatnya dia akan lebih cepat. Jadi kurang lebih seperti itu untuk baterai health juga. Dan buktinya di sini gue udah ada di angka 98% ya, yang sebelumnya tuh masih ada di angka 100%. Kurang lebih cycle count gue tuh ada di 230-an tuh masih ada di 100%. Jadi cuma 20 cycle count turun itu langsung turun 2% ya. Tapi kalian gak usah khawatirin juga untuk baterai health, karena gak akan ngaruh juga untuk performa daily dari baterai kalian. Kalau untuk battery life gue di sini gue menggunakan aplikasi yang ya mungkin sosial media doang, yang game gue juga cuma 11%. Untuk penggunaan 10 hari terakhir di sini gue mendapatkan screen on time rata-rata di 7, 8, 9, 10 ya, mungkin ada di angka 8 sampai 9 jaman ya untuk screen on time gue. Penggunaan gue juga nggak berat-berat aja, kalian bisa cek aja untuk aplikasi yang sering gue gunakan. Kalau kalian pakai iPhone 15 Pro juga dan udah update ke 17.4.1 kemarin, sekarang udah update juga ke 17.5 beta pertama, coba share aja di kolom komentar kira-kira penggunaan daily dari baterai kalian tuh ada perubahan atau enggak. Tapi kalau untuk gue pribadi sih kayaknya nggak ada perubahan yang signifikan ya, paling sama-sama aja sih. Penggunaan gue juga ya paling 1-2 kali ngecas untuk satu hari. Dari pagi gue berangkat kerja pakai HP itu 100%, nah paling gue ngecas lagi tuh di jam 8 atau jam 9 malam. Gitulah. Ya, jadi itu dia untuk ulasan gue mengenai 17.5 beta pertama ini. Memang nggak ada updatean besar di dalamnya. Mungkin Apple juga mau fokus ke iOS 18 untuk developer beta pertamanya ya di bulan Juni awal. Jadi untuk 17.5 beta version sampai 17.8 mungkin 76, 78 itu akan lebih longgar waktunya, yang biasanya 1 minggu sekarang akan bisa jadi 2 minggu sekali muncul. Jadi kalian tinggal tungguin aja perkembangan update untuk iOS kedepannya. So, gue rasa gitu dulu aja video dari gue. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya, and goodbye.